Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas A. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pembelajaran demonstrasi. Perkenalkan, nama saya Darsin Abdalito dengan NIM 1H1244067. Dan rekan saya Iten Listia dengan NIM A1H1244041. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia dengan NIM A1H1244015. Perkenalkan, saya Melati Rizkia dengan NIM A1H1244095. Di sini saya akan menjelaskan pengertian karakteristik metode demonstrasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, ada banyak macam metode pembelajaran yang ditetapkan. Salah satunya adalah metode demonstrasi. Jenis metode ini masih sama seperti metode ekspositori, di mana metode ini berpusat kepada guru, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa siswa juga sangat berperan penting dalam metode pembelajaran tersebut. Metode pembelajaran demonstrasi itu adalah cara penyajian pembelajaran yang memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Endayani 2020. Metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pembelajaran lebih berkesan secara mendalam, sehingga membentuk pengertian dengan baik dan sempurna. Dengan tujuan metode pembelajaran demonstrasi dalam proses belajar mengajar adalah untuk memperjelas pengertian konsep dan memperlihatkan cara melakukan sesuatu atau suatu proses yang terjadi. Kemudian itu, menurut Erawati 2019 dalam jurnal Winata Putra 2005, karakteristik yaitu yang pertama mempertunjukkan objek yang sebenarnya, yang kedua ada proses peniruan, yang ketiga ada alat dan bantu, dan yang keempat itu memerlukan tempat yang strategis yang memungkinkan seluruh siswa itu aktif, dan yang terakhir itu guru dapat melakukannya dan siswa juga itu dapat melakukannya. Ya baik, materi kedua yaitu keunggulan metode demonstrasi, yang dimana keunggulan pertama yaitu pengalaman nyata. Peserta didik melihat langsung proses pembelajaran, tidak hanya mendengar teori, sehingga pemahaman lebih nyata. Kemudian, kurangi verbalisme, yaitu menghindari kesalahpahaman akibat penjelasan hanya berupa kata-kata, karena cara pelaksanaan diperagakan secara nyata. Kemudian ketiga, tan minat. Pembelajaran lebih menarik dan ikat karena ada kegiatan visual, membuat peserta didik lebih fokus dan bersemangat. Kemudian keempat, hubungkan teori dan praktik, menghubungkan materi pelajaran dengan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. B. Kelemahan metode demonstrasi menjadi 5 bagian. 1. Membutuhkan persiapan yang matang. Guru harus menyiapkan alat dan bahan dan langkah-langkah dengan baik agar demonstrasi berjalan lancar. Kedua, memakan waktu lebih banyak, yang dimana proses peragaan seringkali membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan ceramah atau diskusi. Ketiga, tidak efektif untuk kelas besar. Nah, jika jumlah siswa terlalu banyak, tidak semua siswa bisa melihat dengan jelas atau ikut berpartisipasi. 4. Ketergantungan pada fasilitas dan alat. Nah, demonstrasi membutuhkan sarana pendukung. Jika alat atau bahan tidak bersedia, metode ini sulit dilakukan. 5. Resiko kegagalan atau bahaya. Jika demonstrasi tidak berjalan sesuai rencana, siswa bisa bingung atau bahkan berbahaya bila melibatkan bahan kimia atau alat tajam. Dengan catatan, metode demonstrasi, jika siswa tidak dilibatkan dalam pertanyaan demonstrasi, hanya menjadi tontonan tanpa penyerapan materi yang bermakna. Baik, materi yang saya akan jelaskan mengenai meningkatkan konsentrasi anak usia dini. Penerapan metode demonstrasi untuk PAUD dirancang agar anak tetap fokus dan aktif terlibat. Ada 5 metode yang digunakan. Yang pertama itu benda nyata, atau guru mencampur warna cat air agar anak-anak dapat melihat perubahan secara langsung melalui penggunaan benda nyata. Yang kedua itu langkah sederhana. Metode ini menggunakan peragaan cuci tangan yang benar, sehingga anak dapat menirukan setiap gerakan melalui langkah-langkah yang sederhana. Yang ketiga, libatkan anak. Anak dilibatkan secara aktif, misalnya saat berhitung dengan balok, di mana anak ikut menaruh balok sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Yang keempat, media menarik, atau
Penggunaan media yang menarik seperti boneka tangan untuk bercerita berfungsi sebagai visualisasi guna menarik perhatian anak. Yang terakhir yaitu variasi demonstrasi. Demonstrasi dilakukan dengan cara berbeda dan diulang-ulang untuk menjaga fokus, seperti aktivitas melompat dibarengi dengan iringan musik. Baik, sekian materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.